Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan belajar tag formatting atau bagaimana sebuah tag itu kita kasih tampilan lain ya. Ada beberapa tag yang bisa kita gunakan dalam HTML untuk tag formatting ini. Di antaranya yaitu B dan strong untuk tag bold atau tebal, kemudian small itu untuk agar tag itu kecil, terus I, U, del, sub, BR dan HR. Ini tag-tag yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk tag formatting. Walaupun sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan CSS ya. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana penggunaan dari tag-tag tadi. Oke, kita buka aplikasi editornya di sini. Kode kita buat file baru saja dengan Ctrl N. Kita kasih nama tag formatting. Ekstensinya HTML. Oke. Terus kita buat struktur dasarnya, kita save di folder HTML ini. Title-nya kita ganti tag formatting. Oke, kita praktekkan. Yang pertama tadi ada B untuk bold. Kita kasih komen dulu di sini, kita kasih keterangan. Yang pertama ada bold dan strong. Kita buat paragraf dulu dengan elemen P, dan di dalamnya ada tag B ya. Dan B ini untuk agar tag itu tepat, atau kalau dalam Office Word itu biasanya ada B bold. Biasanya kalau dalam Office Word kita seleksi tagnya, kemudian Ctrl B. Nah, ini adalah fungsi dari tag B dalam HTML. Oke, kita kasih komen seperti ini. Kalau kita play, kita lihat hasilnya, tulisannya menjadi agak tebal. Itu kalau sebuah tag itu kita bungkus dengan tag elemen B atau strong. Ini sama sebenarnya, strong dan B. Sedang ini tag penting. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tag B dan strong. Kemudian yang kedua tadi ada tag HTML small. Ini untuk agar tulisan itu menjadi kecil. Kita buat paragraf lagi, kita buat tag small, tulisan isinya kita kasih tag kecil misalkan. Kita save, kita lihat hasilnya di browser. Nah, tulisannya menjadi kecil. Kemudian kalau kita lihat ya, paragraf yang tidak menggunakan tag B dan small ini, nah, kan? Ini ukuran normalnya. Jadi yang menggunakan tag small ini tulisannya menjadi kecil,
dan yang bold tadi tulisannya menjadi tebal. Kemudian tag yang selanjutnya untuk formatting yaitu tag I. Ini fungsinya untuk italik atau agar tulisan itu menjadi miring. Kita contohkan seperti ini ya. Ini tulisan atau ini tag italik. Tag italik ini biasanya digunakan nanti untuk bahasa-bahasa yang diadopsi dari bahasa lain. Misalkan tulisan Arab kita tulis dengan tulisan Latin, maka tagnya dimiringkan. Maka kita bisa menggunakan tag elemen I ini. Kemudian selain I ada tag U tadi, tag, atau saya baca tag saja. Tag U ini untuk memberi garis bawah pada tulisan. Oke, kita buat paragraf lagi. Di dalamnya ada tag U atau underline. Ini tag bergaris bawah. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi tulisan yang ada di dalam tag U ini akan bergaris bawah. Kemudian tag formatting untuk tulisan yang dicoret ya. Misalkan kita ingin membuat tulisan yang ada coretannya, maka kita bisa menggunakan tag del ini atau delete. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian ada tag sub yang pakai B atau subscript. Tag nah, agar tulisannya itu ukurannya setengah dari ukuran normal, jadi ukurannya lebih kecil nanti. Kita kasih keterangan dulu, kita kasih komen seperti ini, tag dengan ukuran setengah dari tag normal dan posisinya turun. Ini fungsi dari tag subscript ini. Kita komen ini penjelasannya ini, kita seleksi kontrol slash atau kontrol garis miring. Kita buat paragraf saja dulu. Kita kasih tulisan biasa, ini tag, terus kita bungkus dengan tag sub, ini tag subscript. Nah, save, kita lihat hasilnya. Nah, tulisan subscriptnya menjadi kecil dan posisinya turun. Nah, ini bisa kita gunakan biasanya dalam tulisan untuk senyawa-senyawa dalam kimia. Misalkan H2O, tulisan 2-nya itu kan kecil dan turun, maka bisa kita tulis seperti ini. 2-nya ini kita bungkus dengan tag sub, H dan O-nya kita biarkan dalam tag B. Kita save, lihat hasilnya. Nah, tulisannya jadi seperti ini. Kemudian selain subscript ada tag superscript. Kalau superscript ini kebalikannya subscript, untuk posisinya, untuk ukurannya sama. Jadi kalau superscript ini
tulisannya, posisi tulisannya jadi naik. Kita kasih komen dulu ya. Kita copy yang ini, kita pindah ke bawah, taruh di atasnya tak supin, dan posisinya naik. Kita buat tag dulu, buat paragraf baru. Ini tag superscript ya kan, kita bungkus dengan tag sub. Superscript, save, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, sama dengan subscript tadi, cuma posisinya naik. Nah, ini bisa kita gunakan misalkan kita ingin menuliskan kuadrat, kan pakai 2 dan sebagainya. Misalkan 120 meter kuadrat, nah, bisa kita tulis seperti ini, 120 m, kemudian tulisan 2 nya kita bungkus dengan tag sub ini. Kita save, lihat hasilnya, refresh. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada BR dan HR. BR dan HR ini bukan untuk teks sebenarnya, hanya untuk membantu ketika kita membuat tag BR ini sama dengan enter. Jadi kalau kita menuliskan tag BR itu misalkan itu sama dengan enter. Misalkan kita membuat tulisan di Office Word, BR ini sama dengan enter. Misalkan yang tag bold ini kita, yang strong ini kita taruh di bawahnya, bisa kita tambahkan tag BR seperti ini. Save, lihat hasilnya, kita refresh. Nah, maka tulisan yang di dalam strong tadi seperti di enter. Misalkan BR nya ini kita tambah lagi berbanyak kan, maka ya juga seperti di enter 4 kali. Tadi ada hasilnya, refresh. Nah, seperti ini, itu seperti di enter 4 kali, atau tulisannya turun ke bawah. Kemudian HR ini untuk membuat garis horizontal. Di tag HR ini membuat garis horizontal dan tagnya menjadi turun. Kalau misalkan ditaruh di tengah-tengah tulisan, kita refresh. Nah, di bawah itu yang ada garis horizontal itu adalah HR tadi. Misalkan kita buat garis horizontal di sini, di bawahnya tag yang miring tadi. Save, refresh. Nah, ini fungsi dari tag elemen HR. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sebenarnya masih ada yang lain seperti emphasis, cuma ini bisa kita lakukan dengan CSS. Jadi kita lanjutkan ketika kita belajar CSS nanti. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.